Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saat ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam Mazmur 28 ayatnya yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita membaca kebenaran firman Allah ini, maka ini adalah satu bukti di mana kita sebagai manusia banyak sekali kekurangan, banyak kelemahan. Oleh karena itu kita membutuhkan satu pribadi yang kuat, yang punya kuasa, punya kemampuan untuk menolong kita, untuk membantu kita ketika kita dalam kelemahan, dalam situasi yang sulit, situasi yang terpuruk. Firman Allah tadi mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah ini memberitahu kepada saya dan kepada saudara bahwa Tuhan mempunyai kuasa, mempunyai power, mempunyai kekuatan yang sangat-sangat luar biasa, yang tentu saja tidak akan dimiliki oleh siapapun juga. Dan hari-hari ini kita sebagai manusia membutuhkan satu kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang di luar kemampuan kita, di luar kekuatan manusia, yaitu kekuatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara, kebenaran firman Allah ini memberikan semangat yang baru, pengharapan yang baru di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini. Tetapi kita yakin dan percaya masih ada pengharapan, masih ada jalan keluar, ada solusi, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menghadapi kelemahan, keputusasaan, sakit penyakit, maka datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah perisai dalam hidup kita. Tidak ada satu manusia yang sanggup, yang mampu menghadapi situasi yang sulit, menghadapi keadaan yang rumit. Banyak orang cemas, banyak orang gundah gulana, banyak orang tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi firman Tuhan memberikan solusi. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah kekuatan dan perisai dalam hidup kita. Kepadanya, kepada Tuhan, hatiku percaya. Pemazmur memberikan contoh teladan kepada kita bahwa yang harus kita percaya adalah Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi andalan hidup kita. Karena Tuhanlah yang punya kekuatan, punya kemampuan yang luar biasa untuk menolong saudara dan saya di masa-masa yang sulit ini. Jangan pernah berharap kepada manusia, karena manusia tidak lebih dari hembusan nafas. Firman Tuhan mengatakan manusia bagaikan uap yang sebentar kelihatan, sebentar lagi lenyap. Itulah kita, saudara. Jadi firman Allah saat ini mengajak kepada kita semua. Jangan pernah melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan.
Jangan pernah melakukan segala sesuatu di luar Tuhan. Kita butuh Tuhan hari-hari ini. Tidak ada yang mampu, yang sanggup mengubah hidup saudara, memperbaiki saudara dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan sebagainya. Manusia hari-hari ini, bahkan seluruh dunia sedang bingung, sedang susah, sedang menderita, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Tetapi firman Tuhan selalu memberikan jaminan. Karena Tuhan adalah pengharapan kita, kekuatan kita, dan hati kita harus percaya kepadanya. Milikilah hati yang percaya kepada Tuhan. Jangan kepada manusia dan segala kekuatannya. Karena manusia dan segala kekuatannya akan lenyap, akan habis. Tetapi kekuatan Tuhan, itulah yang kita perlukan, saudara. Dan dikatakan di ayat yang ke-8, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Dia benteng keselamatan. Benteng berbicara tentang satu keadaan yang kokoh, yang kuat. Situasi yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun juga. Itu ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, masa-masa yang sukar ini, di akhir zaman ini, larilah kepada Tuhan. Minta tolonglah kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Saudara akan kecewa kalau saudara lari kepada manusia, minta tolong kepada manusia. Tapi lari kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sumber jawaban, dia sumber pertolongan, dia sumber penghiburan, dia sumber kesehatan. Semua ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, kiranya kebenaran firman Allah ini membawa kita semua makin hari makin cinta Tuhan, makin setia, makin mengasihi Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan saudara. Kita tidak akan mampu menghadapi dunia yang gelap, yang jahat, situasi yang sulit di mana-mana terjadi bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, peperangan, sakit penyakit. Manusia tidak akan mampu menghadapi itu semua. Tetapi kita bersyukur punya Tuhan Yesus Kristus yang mampu menolong dan memberikan perlindungan bagi saudara dan saya. Tetaplah setia saudara. Biarlah firman Allah ini menjadikan kita tetap semangat, optimis, menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Di tahun 2021 ini, saya percaya situasi boleh sulit, keadaan boleh mencekam, tapi bagi orang yang hatinya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia pasti mendapat pertolongan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur buat segala kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk kami tetap percaya, setia, mengasihi Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini, kami yakin Tuhan, Engkau sanggup menolong kami, memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Terima kasih, berkati umat-umat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati bangsa negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.